Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan proposal proyek Sistem Informasi Penjualan dan Stok Kopi Cup Toraja berbasis web. Perkenalkan, nama saya James Felix Gabriel Tawesi dengan NIM 223611110 yang bertugas sebagai moderator. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Nah, yang pertama pada latar belakang. Jadi, latar belakang dari pembuatan proposal ini yakni pertama, penjualan dan stok itu masih dikelola secara manual. Jadi, stoknya serta penjualnya itu masih ditulis di buku dan secara manual. Kemudian, sulit untuk memantau stok, menyimpan data, dan membuat laporan karena terkendala pada penulisan yang masih manual, jadi harus membuka satu persatu. Berikutnya, berisiko untuk terjadi kesalahan pencatatan data dan keterlambatan informasi karena mungkin akan dipicu oleh human error. Kemudian berdasarkan latar belakang itu, kami kemudian memberikan solusi terhadap Kopi Cup. Yang pertama adalah kami memberikan solusi untuk membangun sebuah sistem informasi penjualan dan stok yang berbasis web. Proyek Kopi Cup Toraja mengidentifikasi 4 stakeholder utama. Pemilik usaha dan tim pengembang bertindak sebagai stakeholder kunci. Sementara itu, admin atau karyawan memiliki kepentingan yang tinggi namun pengaruh sedang, bersama dengan dosen pembimbing yang memiliki pengaruh dan kepentingan di tingkat moderator. Selanjutnya kita masuk pada ruangan lingkup proyek. Pertama, pada bagian product scope di mana sistem yang dikembangkan memiliki beberapa fitur utama. Fitur yang pertama yaitu login admin, yang kedua yaitu manajemen produk, selanjutnya yang ketiga yaitu manajemen stok, yang keempat yaitu sistem penjualan atau point of sale, yang kelima yaitu laporan penjualan, yang terakhir yaitu monitoring masa simpan produk. Selanjutnya pada bagian project scope terhadap pengembangan sistem terdiri dari 6 tahap, yaitu perencanaan, yang kedua analisis sistem, yang ketiga yaitu perencanaan sistem, yang keempat yaitu implementasi, yang kelima yaitu pengujian, yang keenam yaitu deployment dan dokumentasi. Selanjutnya ada networking diagram. Pada slide ini ditampilkan networking diagram yang menggambarkan urutan dan ketergantungan setiap fase dalam pengembangan sistem informasi penjualan. Nah, jalur kritis itu sendiri adalah ketika ada salah satu tahapan yang mengalami keterlambatan, misalnya seharusnya dikerjakan hanya 5 hari tapi kemudian menjadi 6 hari, maka semua tahapan di bawahnya itu akan mengalami keterlambatan yang kemudian dapat berimbas pada semua alur yang telah disusun dalam proyek. Selanjutnya adalah Gantt chart. Yang pertama adalah perancangan dilaksanakan pada minggu 1-2 yang mencakup identifikasi kebutuhan dan penyusunan rencana proyek. Kemudian yang kedua, analisis sistem yang dilakukan pada minggu ketiga dan keempat untuk menganalisis kebutuhan pengguna dan proses bisnis yang diterapkan dalam sistem. Kemudian yang selanjutnya, perancangan sistem berlangsung pada minggu 3-6, meliputi perancangan antarmuka, basis data, dan alur sistem. Selanjutnya ada implementasi yang dilaksanakan pada minggu 7-10, yaitu tahap pengembangan aplikasi baik pada sisi back-end maupun front-end. Pengujian dilakukan pada minggu 9-10 untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan dan bebas dari kesalahan. Untuk deployment dan dokumentasi dilaksanakan pada minggu 11-12 yang mencakup proses penerapan sistem ke lingkungan operasional serta menyusun dokumen pengguna dan pengelolaan sistem. Kemudian rangkuman proyek. Yang pertama itu rangkuman masalah. Yang pertama, pengelolaan penjualan dan stok masih manual, kemudian berisiko terjadi kesalahan pencatatan stok tidak terkontrol dan kesulitan membuat laporan. Kemudian yang kedua, usulan proyek yaitu mengembangkan sistem informasi penjualan dan stok berbasis web. Fitur utama yaitu login, manajemen produk, manajemen stok, laporan penjualan, dan monitoring kadaluarsa. Kemudian estimasi waktu untuk fase perencanaan 10 hari, analisis sistem 11 hari, kemudian perencanaan sistem 12 hari, implementasi 29 hari, pengujian 11 hari, deployment dan dokumentasi 6 hari. Totalnya itu ada 78 hari. Kemudian untuk lingkup pekerjaan itu ada perencanaan, analisis sistem, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan deployment dan dokumentasi. Kemudian untuk kesimpulan, sistem yang diusulkan
akan mampu menggantikan proses manual dan meningkatkan efisiensi operasional Kopikap Toraja. Kemudian, bagaimana jika proyek Anda mengalami masalah? Jika terjadi perubahan ruang lingkup proyek, kami akan mengevaluasi dampaknya terhadap waktu dan biaya, kemudian mendiskusikannya dengan stakeholder sebelum melakukan penyesuaian. Kemudian, jika ada permintaan perubahan fitur setelah diuji, kami akan menganalisis kebutuhan dan melakukan pengujian ulang. Kemudian, apabila durasi proyek terlalu lama, kami akan meninjau kembali WBS dan memprioritaskan aktivitas pada jalur kritis. Kemudian, kami yakin proyek ini dapat berhasil karena telah dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memiliki perencanaan yang jelas.